Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tidak terasa tahun 2025 akan kita akhiri. Hari ini adalah hari terakhir di tahun ini. Wow, perjalanan yang luar biasa saya rasa bagi kita saudara. Kalau kita bisa ada di titik ini, kita sungguh menyadari itu adalah karena Tuhan yang menolong kita. Ia yang memampukan kita hari demi hari. Saudara, sungguh anugerah yang besar bagi hidup kita jika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Semua adalah karena Tuhan, semua adalah karena anugerahnya. Mari saudara, sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sepanjang tahun ini, dengan lika-liku yang ada, jika kami boleh melaluinya, jika kami boleh menjalaninya, kami sungguh menyadari itu adalah karena Tuhan yang menopang langkah hidup kami. Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Dan kami sungguh bersyukur hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi ini yaitu adalah bersandar pada janji Allah. Dan kita akan mendasari dari satu bagian firman Tuhan, Kejadian 24 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, di akhir tahun ini atau biasa saudara yang dilakukan oleh orang ketika akan mengakhiri satu tahun, biasanya akan mulai merenungkan atau menoleh sejenak ke belakang mengenai kehidupannya. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia lalui, apa saja kesulitan-kesulitan yang berhasil dia kalahkan, apa saja hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada rasa syukur, tapi juga seringkali terselip di dalamnya ada rasa kekhawatiran. Bagaimana ya tahun depannya? Bagaimana ya hari-hari ke depan? Apakah aku masih sanggup? Apakah keadaanku tetap baik atau bahkan lebih baik daripada tahun ini? Oh, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang itu merupakan wujud dari kekhawatiran kita mungkin mengenai hari esok. Nah, namun saudara, firman Tuhan pagi ini ingin mengajak kita untuk sekali melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang hari esok. Ya, tidak hanya memegang masa lalu, masa kini, tetapi masa depan. Semua ada di dalam genggaman tangannya. Dan itulah yang kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-7. Yaitu ketika Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Saudara, situasinya sama sekali tidak sederhana. Zaman itu tidak ada GPS. Zaman itu belum ada medsos yang bisa untuk melihat siapa orang ini, apa latar belakangnya dan seterusnya. Tanpa kepastian, tanpa jaminan akan berhasil, Abraham mengutus hambanya ini. Namun Abraham berkata dengan penuh keyakinan kepada hambanya ini. Abraham mengatakan, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah mengambil aku dari rumah ayahku, dari negeriku, Ia akan mengutus malaikatnya mendahului engkau. Wow, saudara, ini adalah bentuk iman yang dimiliki oleh Abraham. Iman yang
mengarah, memandang kepada Tuhan. Saudara, Abraham memandang ke depan dengan iman karena ia mengingat apa yang telah Allah lakukan kepada dirinya di dalam hidupnya. Keyakinannya bukan hasil optimisme pribadi, tetapi bukti bagaimana tindakan Tuhan, karya tangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janjinya. Dan inilah yang menjadi pegangan bagi Abraham, Allah yang setia. Saudara, ini menegaskan satu hal, yang menopang perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan bukanlah kesetiaan kita. Kita bisa sangat mudah lupa, berubah. Kita sangat mudah sekali untuk pelin-pelan. Tetapi Allah kita, Allah yang setia, Allah yang memimpin langkah hidup kita selangkah demi selangkah. Meski tidak mudah, kita tidak pernah kehilangan arah karena ada Allah bersama dengan kita. Nah, saudara, sama seperti Abraham, ini juga menjadi undangan buat kita. Bagaimana kita perlu untuk menaruh keyakinan kita. Kita bersandar bukan pada kekuatan kita, orang lain, atau apa yang kita miliki, tetapi kita bersandar hanya kepada Tuhan semata. Ya, Allah yang setia, Allah yang tidak hanya berjanji, tetapi Allah yang sudah menggenapi janjinya. Dan Allah mau kita terus pegang tangannya untuk kita boleh menyambut hari-hari yang nanti akan kita lalui dengan berbagai macam dinamika, lika-likunya. Tidak selalu indah, tidak selalu mudah. Tetapi janji Tuhan menjaga langkah hidup kita agar tidak kehilangan arah. Saudara, mari kita percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk satu pelajaran yang indah yang kami boleh sama-sama renungkan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.